Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid dari kelas D Prodi Sistem Informasi NIM 2021 53144. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transaksi bisnis. Yang pertama adalah persamaan akuntansi, yaitu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset sendiri adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Aset terdiri dari kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Kreditor adalah seorang atau sebuah organisasi di mana yang menyediakan hutang kepada pemilik perusahaan yang ingin membangun perusahaannya. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan atau modal awal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Contoh pertama yaitu tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Untuk soal pertama, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Aset dari perusahaan Net Solution yang berupa kas masuk sebesar $25.000 dan ekuitas pemilik yaitu modal Dari Chris Clark yang diinvestasikan ke perusahaan Net Solution sebesar $25.000. Yang kedua, Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Aset yaitu kas saldo awal sebesar $25.000 ditambah dengan tanah. Tanah dibeli seharga $20.000. $20.000 ini dibayar dengan uang yang ada di dalam kas sebesar $25.000. Jadi $25.000 dikurangi $20.000, jadi saldo akhir yang ada di dalam kas yaitu $5.000. Tapi juga tanah ini menjadi aset kepada perusahaan Net Solution karena telah dibeli oleh perusahaan Net Solution. Ekuitas pemilik yaitu modal dari Chris Clark sebanyak $25.000. Yang ketiga, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Asetnya kas sebanyak saldo terakhir dari kas perusahaan Net Solution sebanyak $5.000. Ditambah lagi dengan perlengkapan dibeli dengan seharga $1.350 secara kredit. Jadi $5.000 ditambah $1.350 ditambah dengan tanah yang telah dibeli tadi seharga $20.000. Sama dengan kewajiban adalah utang usaha, di mana perlengkapan tersebut dibayar secara kredit sehingga masuk juga ke utang usaha. Utang usaha tersebut sebanyak $1.350 ditambah dengan ekuitas pemilik yaitu modal dari Chris Clark banyak $25.000. Selanjutnya adalah Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Kas dari perusahaan Net Solution bertambah sebanyak $7.500. Jadi kas akhir dari
perusahaan Net Solution adalah $5.000 ditambah dengan $7.500, sehingga saldo akhir keseluruhan sebanyak $12.500. Untuk perlengkapannya masih dengan senilai $1.350 dan dengan tanah yang telah dibelinya sebanyak $20.000. Kewajiban utang usaha masih tetap $1.350 dan ekuitas pemilik yaitu modal dari Chris Clark sebanyak $25.000 ditambah dengan $7.500 yaitu pendapatan jasa yang dibayar secara tunai sebanyak $7.500. Jadi hasil keseluruhan adalah $32.500. Untuk selanjutnya, Net Solution membayar beban-beban berikut, yaitu gaji sebanyak $2.125, sewa sebanyak $800, utilitas sebanyak $450, dan rupa-rupa atau lain-lain sebanyak $275. Dari keseluruhan beban-beban itu dijumlahkan sebanyak $3.650. Jadi untuk aset kas saldo akhir sebanyak $12.500 dibayarkan ke beban-beban tersebut sebanyak $3.650. Jadi saldo akhir dari kas perusahaan Net Solution adalah $8.850. Ditambah lagi dengan perlengkapan yang telah dibeli sebanyak $1.350.000. Ditambah lagi dengan tanah seharga $20.000. Kewajiban tersebut masih dengan nilai $1.350. Ditambah lagi dengan ekuitas pemilik yaitu $32.500. $32.500 adalah modal dari Chris Clark yaitu $25.000 ditambah dengan $7.500 yaitu pendapatan jasa sebelumnya. Jadi hasil akhirnya adalah $32.500 dikurangi dengan seluruh beban-beban yang diberatkan ke perusahaan tersebut. Jadi hasil akhirnya adalah $28.850. Jangan lupa bahwa laporan keuangan pada akhir saldo harus sama keseluruhan. Seperti aset, di dalam aset di sini adalah kas ditambah perlengkapan ditambah dengan tanah. Kas tersebut di saldo akhir sebanyak $8.850 ditambah dengan perlengkapan sebanyak $1.350 ditambah dengan tanah sebanyak $20.000 sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik yaitu sebanyak $30.200. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik dapat berkurang dikarenakan penarikan oleh pemilik itu sendiri dan juga pembayaran beban-beban. Ekuitas pemilik bertambah oleh investasi pemilik yang diinvestasikan ke perusahaan tersebut dan juga pendapatan dari perusahaan tersebut. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan terdiri dari 4 jenis, yaitu adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas. Laporan laba rugi sendiri adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu.
Neraca adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Ini adalah laporan, salah satu contoh dari laporan laba rugi net solution untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa sebanyak $7.500 dikurangi dengan seluruh beban, yaitu beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lain-lain sebanyak $4.450, sehingga seluruh laporan ini dikurangkan menjadi $3.050. Dapat diingat bahwa pendapatan jasa dengan laporan tersebut, bahwa pendapatan tersebut masih lebih tinggi daripada laba bersihnya. Jadi perusahaan tersebut mengalami keuntungan atas apa yang dilakukannya pada bulan November 2020. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pembagian akuntansi ada 3, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi seperti nota-nota setelah pembayaran. Selanjutnya masuk ke jurnal, dimuat ke buku besar. Setelah itu neraca saldo, jurnal penyesuaian, setelah itu jurnal penutup, setelah itu laporan keuangan, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Ini adalah siklus dari akuntansi. Selanjutnya adalah konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah adalah perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Seperti contoh berikut. Eliza adalah seorang usahawan yang ingin mendirikan sebuah usaha salon yang diberi nama Salon Eliza. Eliza mempunyai harta sebanyak 10 juta rupiah. Uang tersebut diberikan ke Salon Eliza, yang sehingga harta salon tersebut adalah 10 juta rupiah dan kepentingan Eliza juga 10 juta rupiah. Eliza membayarkan 10 juta rupiah tersebut kepada Salon Eliza atau menginvestasikan uang tersebut ke Salon Eliza. Tetapi menurut Eliza mungkin masih kurang uang sebesar 10 juta rupiah tersebut. Jadi Eliza meminjam kepada kreditor sebanyak 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dibayarkan ke Salon Eliza, sehingga
harta dari salon tersebut sebanyak 11 juta rupiah, yaitu kreditor sebanyak 1 juta ditambah dengan kepemilikan salon Eliza, yaitu pemiliknya adalah Eliza sendiri sebanyak 10 juta rupiah. Ini adalah salah satu contoh laporan keuangan. Pemilik menyetor uang sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang terjadi adalah setoran pemilik. 10 juta tersebut masuk ke dalam kas. Jadi harta dari salon tersebut sebanyak 10 juta rupiah, piutang 0, utang 0, modal 10 juta rupiah. Ini adalah seluruh dari laporan keuangan dari salon Eliza. Yang pertama adalah transaksi pertama adalah setoran pemilik sebanyak 10 juta rupiah. Maka 10 juta rupiah tersebut masuk ke dalam kas salon Eliza, piutang 0, utang 0, modal 10 juta rupiah. Eliza meminjam uang 1 juta kepada kreditor, sehingga kas bertambah 1 juta, piutang 0, utang bertambah 1 juta, modal tetap 10 juta. Jadi saldo akhir dari kas tersebut adalah 11 juta. Eliza mendapatkan jasa secara tunai sebesar 600.000 rupiah. 600.000 rupiah tersebut masuk ke dalam kas, piutang 0, utang tetap 1 juta, modal bertambah 600.000, sehingga saldo akhirnya adalah 11.600.000. Eliza mendapatkan pembeli jasanya yang dibayarkan secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Kas masuk 0 karena uang belum diterima oleh Eliza. Piutang sebanyak 2 juta, utang 0, modal bertambah 2 juta, sehingga modal menjadi 12.600.000 rupiah. Di akhir bulan Eliza membayar gaji kepada karyawan sebanyak 100.000. Jadi saldo akhir dari kas salon Eliza adalah 100.000, 11.600.000 dikurangi 100.000 rupiah, yaitu 11.500.000 rupiah. Piutang 0, utang 0, modal juga berkurang 100.000 rupiah. Pemilik yaitu Eliza sendiri menarik uang sebanyak 200.000 rupiah. Kas berkurang 200.000 rupiah. Jadi saldo akhirnya adalah 11.300.000 rupiah. Piutang 0, utang 0, modal juga berkurang 200.000 rupiah, sehingga hasil akhirnya adalah kas sebanyak 11.300.000 rupiah, piutang sebanyak 2 juta rupiah, utang sebanyak 1 juta rupiah, dan modal akhir adalah 12.300.000 rupiah. Dan jangan lupa juga bahwa laporan keuangan harus balance. Jadi keseluruhan dijumlah 11.300.000 rupiah dijumlahkan dengan piutang yaitu 2 juta rupiah, sehingga seluruhnya adalah 11.500.000, sama dengan utang ditambah modal. Utang salon tersebut sebanyak 1 juta rupiah dan modal yang tersisa adalah 12.300.000 rupiah. Maka
seluruhnya adalah 13.300.000. Harta dari salon tersebut adalah 13.300.000 rupiah, dan utang ditambah modal adalah 13.300.000 rupiah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.